Karena bedanya seperti ini ya, teman-teman harus paham nih bedanya. Orang di bawah punya uang 100 juta, oke, mereka dorong semua, mereka ngerasa mereka pengen cepat kaya, uangnya itu pengen jadi 300 juta. Mereka dorong semua uangnya ke suatu investasi yang akhirnya turun 30%. Anaknya ngerengek, anaknya sakit. Mereka butuh keluarin uang 20 juta. Akhirnya mereka jual semuanya, takut lebih turun lagi ketika krisis. Jadi dari 100 ini udah hilang 30 juta di market. Sisa 70 juta, 20 jutanya diambil lagi. Jadi uangnya tuh portofolio hidupnya tuh sisa setengah. Orang kaya tuh tidak operasi seperti itu. Ketika mereka punya uang 100 miliar, 100-nya ini nggak langsung didorong semua. Mereka punya 30 miliar untuk dana jangka pendek, jangka menengah. 20 miliar ditaruh di aset A, 25 ditaruh di aset B, 25 ditaruh di aset C. Jadi ketika ada aset A yang turun 30%, mereka bodoh amat. Bahkan mereka punya cash 30%-nya lagi, mereka bisa dorong lagi. Ketika krisis terjadi, mereka yang selalu bisa dorong. Mereka yang selalu punya cash, mereka selalu punya peluru. Orang-orang yang tidak tahu hal ini, mereka itu tidak punya perencanaan hidupnya. Jangka pendek ini apa, jangka menengah apa, jangka panjang apa. Mereka hidup cuma buat makan, ya, ngantar anak sekolah, habis itu mati nanti ke depannya. Mereka ini nggak ada perencanaan sama sekali. Dan mereka bingung kok hidupnya di sini-sini aja. Mereka yang di bawah itu ibarat kalau berenang di kolam berenang, ya. Yang mereka harus lakukan adalah injakin kepala orang untuk bisa mengapung. Mereka nggak mau belajar mengapung, mereka harus injakin kepala orang, pegangin orang kanan kirinya. Akibatnya apa? Kompetisi yang di bawah itu yang paling sikut-sikutan, ya. Yang paling sulit itu kompetisi kalian jualan di pasar lagi, bukan kompetisi kalian bikin supermarket. Orang kaya itu ketika sama-sama bertemu di industri yang berbeda, oke ini apa yang ada yang bisa kita kerjain bareng nggak di sini? Ini bisa kongsian apa nih bareng? Kita bisa kolaborasi apa untuk bikin bisnisnya lebih besar, untuk kita bisa unlocking value lebih besar. Sedangkan orang yang di bawah itu mereka sibuk sikut-sikutan. Ketika dunia itu lagi euforia, orang yang di bawah itu senang. Mereka sorak-sorai, "Yeay, uangnya naik." Ketika krisis mereka sedih. Orang yang kaya, ya ketika euforia, ketika aset semuanya lagi naik, ya. Ketika misalnya pasar saham Indonesia lagi paling tingginya, ketika misalnya aset kripto lagi paling tingginya, orang-orang kaya itu justru yang paling waspada. Mereka lihat ini, resikonya apa? Apakah ini sustainable? Apakah kemungkinan makan ada koreksi yang dalam? Dan ketika ada koreksi, pelurunya harus siapin berapa? Ini yang selalu orang bilang dengan teriak hoki. Waktu terjadi 2020, semua orang teriak, kok gue tuh hoki, gue bisa beli saham-saham di harga bawah. 2022 orang bilang teriak, gue hoki lagi, bisa beli Bitcoin di 16.000. Yang mereka tidak tahu adalah kematangan, ya prinsip, dan kesiapan. Banyak kok yang punya uang waktu itu, yang lebih banyak dari gue. Tapi mereka tidak bisa memanfaatkan momennya. Kenapa? Karena mereka tidak punya pola pikirnya. Mereka nggak ngerti rahasia ini yang gue kasih tahu ke kalian. Orang awam di luar akan bilangnya, oh ini tidak bisa direplika, ini adalah hoki yang cuma satu dibanding yang banyak. Tapi itu